بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فيا عباد الرحمن، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة في الإيمان، معاشر المسلمين والmuslimat, para ibu, para bapak, saudara sekalian, sahabat fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang cerah penuh berkah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini patut kita bersyukur yang setinggi-tingginya, berterima kasih yang sedalam-dalamnya kita tujukan kepada Allah Rabbul Izzati. Karena sampai dengan detik pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dimampukannya untuk senantiasa menambah bekal amal saleh kita sebelum pada saatnya tiba nanti kita menghadapkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwah fil iman, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pagi hari ini kita mengawali diri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami bermohon hanya kepadamu ya Rabb, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, rezeki dari Engkau ya Allah, rezeki yang didapat
dengan cara yang terbaik, dan kemudian dibelanjakan pula dengan cara yang terbaik. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, kami juga bermohon hanya kepadamu ya Rabb, agar senantiasa setiap dari amal kita Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, ikhwafil iman, para ibu, para bapak, saudara sekalian, sahabat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita doakan para sesepuh-sesepuh kita. Kita doakan orang tua kita. Kita doakan pula seluruh jajaran pengurus takmir masjid dan seluruh jamaah beserta keluarganya agar senantiasa diberikan sehat wal afiat dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan segala urusannya, diberkahi usia, ilmu, keluarga, dan semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terdapat 3 surat di dalam kitab suci Al-Quran yang senantiasa dipesan wasiatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mimbar agungnya. Terdapat beberapa ayat di dalam 3 surat yang berbeda yang senantiasa beliau petuahkan ketika berada di dalam mimbar-mimbar khutbahnya. 3 surat yang kami maksud, yang pertama adalah Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya pada ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian surat yang kedua, surat nomor urut yang keempat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ke-70 dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip pada ayat yang ke-71 di dalam surat yang ke-33 Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Terinspirasi dari 3 surat dalam beberapa ayat yang kami maksud, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang dapat kita petik pelajaran yang pertama adalah bahwa betapa pesan nasihat, betapa apa yang disampaikan daripada wasiat yang senantiasa digaung kumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas di atas mimbar-mimbar beliau. Apakah ketika dalam posisi khutbah Jumat yang dilaksanakan setiap pekan seumur hidup beliau, ataukah mungkin berada di podium ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, maka pesan, nasihat dan wasiat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah
haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Pesan yang menjulang ke langit, menghujam ke bumi ini, bukan tanpa skenario, bukan tanpa desain. Apa yang dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pesan wasiat yang teramat sangat istimewa, karena derajat tertinggi bagi mukmin muslim, bagi seluruh umat manusia, tidak lain adalah mereka yang muttaqin, mereka yang mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Bahkan tidak hanya orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang ke-13 kita mengutip di dalam surat 49 Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian tidaklah cukup mereka orang-orang yang bertakwa, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan ismut tafdhil yang artinya adalah mereka yang paling bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, pesan yang begitu istimewa ini sudah senantiasa didesain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya hakikat dari wasiat untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa ini, sehingga hadirin ketika khatib berdiri di atas mimbar, kemudian tidak menyampaikan petuah-petuah mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, batal khutbahnya. Tidak diterima khutbahnya. Tidak hanya dosa menanggung diri secara personal bagi seorang khatib, tapi juga menanggung seluruh dosa para jamaah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, urgensi daripada ketakwaan harus dipesan wasiatkan dari podium, dari atas mimbar. Karena begitu pentingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang termulia dan terhormat serta terpandang di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali yang paling tertinggi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kami sampaikan bahwa ketika kita memperhatikan 3 surat dalam beberapa ayat yang kami maksud, surat Ali Imran 102, An-Nisa 1 dan Al-Ahzab 70-71, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ditujukan pesan tersebut, maaf, tidak hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Betul, di dalam surat yang kemudian menjadi identitas dari Persyarikatan Muhammadiyah, Ali Imran 102, bahkan di dalam keterangan-keterangannya itu Bapak Ibu, para tokoh-tokoh pendiri Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak berhenti pada ayat 102, tapi sampai dengan ayat 110 dipahami secara utuh, sehingga bermuhammadiyah yang menggembirakan dan mencerahkan itu terrealisasi untuk senantiasa merangkul seluruh lapisan umat dan bangsa yang meyakini bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun juga pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala keduanya mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memanggil, memulai dengan ya an-nida yang artinya adalah panggilan, ayyuhalladzina, wahai orang-orang terkasih Allah, wahai orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Bukan mereka orang yang hanya berhenti pada tataran berlimpah dan banyaknya harta. Bukan berarti mereka yang miskin papa.
bukan pula mereka yang ketokohannya di masyarakat terpandang atau mungkin menjadi rakyat jelata maupun rakyat biasa. Bukan senantiasa disematkan kepada mereka yang menjadi pimpinan, tapi juga orang yang saat ini menjadi bawahan. Tidak itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa mereka yang dimaksud itu adalah yang senantiasa benar-benar menjadi orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian kita cross check ayat yang ke-1 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dikutip oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam podium mimbarnya, yaitu dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ini menunjukkan bahwasannya pesan wasiat dari Allah, petuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan adil dan bijaksana. Tidak dipanggil hanya orang-orang yang beriman, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala saja, tapi umumnya seluruh umat manusia yang kita ketahui ketika berbicara pada konteks manusia maka heterogen. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir, ada manusia yang muslim, ada manusia yang memeluk agama selain Islam, ada manusia yang baik, ada manusia yang belum baik, ada manusia yang senantiasa menegakkan kebenaran, ada juga manusia yang senantiasa bergelimang pada hal yang penuh dengan kezaliman. Heterogen, universal. Kalau kita berbicara manusia itu konteksnya luas, tidak hanya di bumi Indonesia, tapi di seluruh alam jagat raya ini. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Dan pesan nasihat itu sekali lagi tidak lain adalah takwa. Ini yang kami sampaikan. Yang kedua, betapa maha adil dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di negeri akhirat siapapun yang komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, ayatnya sudah diberikan oleh Allah di atas permukaan bumi, tapi sayang kalian ketika hidup di dunia banyak yang tidak mau mengambil dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, selain petuah dan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami terfokus pada ayat yang ke-70 dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengajak kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, tapi dilanjutkan dengan kalimat waqulu qawlan sadida. Waqulu qawlan sadida. Bapak Ibu, dan berkata-katalah yang sadida, yang jujur. Sadida qawlan sadiqah, yaitu perkataan-perkataan yang antara hati dan ucapannya itu sama. Mereka yang memproduksi kata-kata antara hati, antara lisan terucap dan tindakan berbuat sama. Bukan orang yang memproduksi hoax, bukan orang-orang yang pendusta, bukan orang-orang yang pembohong, bukan orang yang hanya berhenti pada pencitraan, tapi mereka yang senantiasa berkomitmen dengan qaulan sadida. Mereka yang senantiasa berkata yang jujur, dan ketika mereka melihat kezaliman, ketika mereka melihat kemungkaran, gelisah hatinya, pikirannya kacau tidak karuan, dan ucapannya lantang berbicara walaupun banyak musuhnya. Qulil haq walau kana murran, katakanlah kebenaran walau pahit rasanya. Maka mental qaulan sadiqah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala qaulan sadida,
yaitu orang-orang yang berbicara, yang berkata dengan jujur. Itulah yang mendapatkan konsekuensi logis, mendapatkan jaminan bukan jaminan dari presiden, mendapatkan jaminan bukan jaminan dari gubernur, mendapatkan jaminan bukan jaminan dari bupati, wali kota ataupun pimpinan-pimpinan tertinggi di negara ini, tapi jaminan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Dia Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum, yang akan memperbaiki a'malakum, dari setiap amalan-amalan perbuatan kalian. Rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mampu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Setiap dari amalan-amalannya senantiasa diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalannya tidak menjadi amalan yang sia-sia, tapi menjadi amalan yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dalam kaca pandang manusia meremehkan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Konsekuensi logis yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin akan senantiasa mengampuni, akan senantiasa memberikan maghfirah kepada mereka siapa yang berkomitmen dengan ketakwaan, dan kemudian mereka yang qaulan sadida, yang bertutur kata yang jujur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lebih spesifik ingin kami sampaikan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kejujuran. Maka yang perlu diperhatikan pada penghujung ayat ini, Bapak Ibu di dalam melafalkan ayatnya harus berhati-hati. Karena kalimat qaulan sadida dengan qaulan syadida itu berbeda. Ya. Qaulan sadida bisin dengan menggunakan huruf sin itu artinya adalah berbicara yang jujur, berbicara yang benar. Tapi kalau kemudian kita terpeleset atau bahkan mungkin meremehkan yang seharusnya dibaca qaulan sadida bisin, kemudian diganti dengan qaulan syadida dengan huruf shin, maka artinya adalah berbeda. Artinya adalah perkataan yang kasar. Syadida itu keras, kasar. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita untuk benar-benar belajar bagaimana cara membunyikan dan mengeluarkan setiap dari huruf-huruf hijaiyah ini. Kalau kita berbicara tentang huruf-huruf hijaiyah yang 28 jumlahnya itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dalam setiap huruf itu tidak hanya terdapat makharijul huruf, di mana tempat keluar huruf itu yang baik dan benar diucap oleh lisan kita, tidak peduli orang Arab yang bahasanya memang fasih dengan bahasa Arabnya, tapi seluruh yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus belajar makharijul huruf ini. Tapi tidak berhenti di sana, akan tetapi ketika berbicara huruf hijaiyah maka juga penting, yaitu selain makhraj itu juga ada sifatul huruf. Ternyata huruf itu sama seperti kita manusia, dia juga punya sifat dan karakter. Maka huruf-huruf itu juga punya karakter, punya sifat. Makanya di dalam kitab yang ditulis oleh Bapak ilmu tajwid kita, Imam Al-Jazari, Ibnul Jazari, kemudian menyatakan betapa sangat pentingnya tidak cukup belajar makharijul huruf, tapi juga kita harus belajar bagaimana sifat dan karakter daripada setiap huruf-huruf hijaiyah itu. Kenapa ingin kami sampaikan dalam mimbar mulia ini penting hal demikian? Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit di antara saudara-saudara muslim kita, tidak sedikit mungkin yang merasa sudah berusia senja,
itu seakan-akan sudah berada pada zona yang aman, padahal bacaan Al-Qur'annya masih belum benar, masih belum sesuai dengan kaidah keilmuannya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak contohnya betapa pentingnya ketika mengeluarkan huruf itu salah, maka pasti akan berubah maknanya. Contoh ketika kita berbicara tentang huruf-huruf hijaiyah, antara qalbun Bapak Ibu, qaf qalbun dengan kalbun itu beda. Nah, kalau kemudian ada di dalam ayat Al-Qur'an atau mungkin kutipan-kutipan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelafalannya itu harus benar, harus tepat. Kalau kita mengucap yang seharusnya qalbun yang artinya hati, kemudian dengan meremehkan atau mungkin ketidakpahaman kita dan tidak mau belajar, kemudian dibaca kalbun, itu jauh berbeda. Qalbun itu hati, kalau kalbun itu maaf anjing. Bapak Ibu, contoh yang lain, sadar ataupun tidak disadari, saya tidak paham. Perhatikan, ada sebagian orang yang ketika membaca alhamdu, huruf ha jelas punya satu sifat namanya hamas. Hamas itu sifat yang menunjukkan bahwa huruf ini, karakter daripada huruf ini lebih banyak mengalir udara atau nafas sebelum suara daripada huruf ha itu berbunyi. Makanya kalau kita membaca huruf ha itu tidak langsung suara yang dominan, tapi nafas ha itu. Tapi coba perhatikan, tidak sedikit kita dengar ketika mengucapkan alhamdu dibaca alkamdu. Alhamdu dibaca alkamdu. Ha diganti dengan huruf kaf. Ini apa artinya? Ini apa maknanya? Sungguh berubah. Bapak Ibu, contoh yang lain masih di suratul Fatihah. Panjenengan kalau perhatikan pada ayat yang terakhir, kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya adalah bukan jalan orang-orang yang durhaka, ya, ataupun orang-orang yang tersesat. Tapi kalau kemudian huruf ghain itu dibaca dengan kha, itu menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu dianggap baik. Khairil maghdubi alaihim waladdallin, satu huruf saja pasti mengubah makna Al-Qur'an. Ghairil maghdubi, bukan gha. Kalau gha itu isti'la'nya hilang, karena huruf ghain itu punya sifat yang namanya isti'la'. Bagaimana lisan kita itu yartafi'ul lisan ilal halaq, naiknya lisan kita itu ke langit-langit. Makanya ketika mengucap huruf ghain itu sifatnya jelas, bukan ghairil tapi ghairil maghdubi dan seterusnya. Bapak Ibu, berdirinya kami di atas mimbar ini bukan merasa paling hebat dan paling benar, tapi saya mengajak betapa kita jangan menyepelekan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian a'udzu yang seharusnya dzal itu kemudian diganti dengan huruf dal. A'udzubillah artinya aku akan segera pulang, aku akan pulang kepada Allah. Harap nang di mau mati dah. Nah, artinya adalah bahwa setiap huruf-huruf yang kita keluarkan dari setiap bait-bait ayat suci Al-Qur'an itu harus dibaca dengan baik yang benar. Maka kita kembali kepada ayat 70 yang kami maksud dalam surat Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida, dan bertutur ucaplah kalian semuanya dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang jujur. Yang terakhir, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingin kami sampaikan mengutip daripada hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari, juga terdapat di dalam Imam Muslim,
dikuatkan di dalam At-Tirmidzi. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengeluarkan mentakhrij hadis ini dari Abdullah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, alaikum bisidqi, kalian harus berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Perhatikan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korelasinya dengan qaulan sadida tadi. Apa yang disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, mengantarkan pelakunya, mengantarkan manusia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap dari kebaikan akan mengantarkan ke surga. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, hal yang sebaliknya kemudian menjadi peringatan yang tegas dan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhib. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan hindarilah oleh kalian sifat tipu-tipu, dan hindarilah oleh kalian dusta, yang disebut di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang tempo hari kami sudah sampaikan bahwa salah satu yang akan mendatangkan azab dan siksa di dalam kubur menurut Al-Faqih Abu Laits rahimahullah, kemudian menyatakan satu di antaranya itu adalah orang-orang yang banyak memproduksi hoax dalam kehidupannya, mereka yang banyak berpura-pura, mereka yang senantiasa berdusta. Maka dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya setiap dari kedustaan itu akan menggiring mereka, akan menggiring para pendusta tersebut untuk berbuat kejahatan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, mengantarkan kepada dan menjerumuskan ke dalam lembah neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi di dalam hadis ini sudah jelas Bapak Ibu, antara yang putih dengan hitam, antara orang-orang yang jujur dengan orang-orang yang dusta itu jelas. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa berkata-kata dengan baik dan benar, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya berlimpah kebaikan. Kemudian kelak di negeri akhirat pasti dijamin masuk surga. Akan tetapi mereka yang dusta, jangankan kelak di negeri akhirat, dalam kehidupan di dunia ini saja, kalau mereka sudah diketahui satu saja kedustaan dan kebohongannya, sudah dikucilkan dan diremehkan oleh manusia yang lain. Apalagi nanti ketika di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka Allah tempatkan di tempat yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang kemudian menanamkan dalam kehidupannya kedustaan-kedustaan, keberpuraan-keberpuraan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terjerumus pada kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Dan yang terakhir, bagi mereka yang berbuat jahat, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka nanti termasuk penghuni neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi kami pribadi dan kepada panjenengan sekalian. Dan akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa'afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.